Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safina Sekardita Murtiasi dengan NIM S1A023064 kelas B angkatan 2023 yang di sini akan menjelaskan mengenai PPT untuk memenuhi mata kuliah hukum pajak yang diampu oleh Pak Aditya Pradana SHMH. Nah, PPT saya yang berjudul Tantangan, Fenomena, dan Upaya Konservasi Pajak Air Tanah di Indonesia. Judul PPT tersebut kita akan menjelaskan mengenai latar belakang yang dimana latar belakang ini berisi materi tentang pajak air tanah yang dimulai dengan pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Nah, air tanah merupakan sumber daya vital yang banyak digunakan dan dimanfaatkan baik untuk kebutuhan domestik maupun industri. Pajak air tanah menjadi salah satu pendapatan asli daerah atau PAD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dengan tarif maksimal 20% dari nilai perolehan air tanah. Pungutan pajak air tanah harus dilakukan dengan benar dan sesuai agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD serta menunjang perkembangan dan pembangunan. Meskipun air tanah adalah sumber daya utama bagi kebutuhan domestik dan industri di Indonesia, namun pengambilannya yang tidak terkontrol telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti dampak kerusakan, iklim, sosial. Nah, meskipun air tanah adalah sumber daya utama bagi kebutuhan domestik dan industri di Indonesia, pengambilannya yang tidak terkontrol telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai permasalahan utama. Nah, permasalahan utama di sini pemanfaatan air tanah yang tidak terkendali menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti penurunan muka tanah, krisis air bersih, dan pengambilannya yang tidak terkontrol. Pajak air tanah yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian seringkali tidak efektif karena tarif rendah yang menjadikan air tanah lebih murah dibandingkan air PDAM. Akibatnya, pajak belum mampu menjadi instrumen efektif untuk menekan eksploitasi berlebihan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak yang rendah, lemahnya pengawasan, dan minimnya transparansi pemanfaatan pajak memperburuk keadaan. Selanjutnya mengenai rumusan masalah, yang rumusan masalah ini diambil dari pajak air tanah. Yang pertama ada bagaimana dasar hukum pajak air tanah, yang kedua bagaimana mekanisme pemungutannya di Indonesia, yang ketiga apa tujuan penerapan pajak air tanah, yang keempat apa saja tantangan dan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan untuk menjadikan pajak air tanah sebagai instrumen konservasi dan regulasi sumber daya alam. Selanjutnya, dasar hukum mengenai pajak air tanah. Dasar hukum pemungutan pajak air tanah di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang menggantikan sebagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah, dan peraturan daerah provinsi yang menetapkan aturan pelaksanaan di tiap wilayah dengan batas tarif maksimal 20%. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah atau NPAT yang dinyatakan dalam nilai rupiah yang dihitung dengan membandingkan sebagian atau seluruh faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi air, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, atau volume yang dimanfaatkan, dan untuk menentukan dasar tarif pajak. Pajak air tanah merupakan pajak dari pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Sedangkan pemungutan pajak air tanah terdiri dari sistem dan prosedur pemungutan pajak air tanah. Hierarki dasar hukum pajak air tanah itu ada 4. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang HKPD. Yang keempat, peraturan daerah atau perda provinsi sebagai dasar melakukan pemungutan pajak di wilayahnya yang besaran tarif pajak berlaku di provinsi tersebut
yang dimana tidak boleh melebihi batas maksimal 20% yang ditetapkan oleh Undang-Undang HKPD. Selanjutnya mengenai mekanisme pemungutan pajak air tanah. Pemungutan pajak air tanah menggunakan sistem official assessment di mana besaran pajak yang harus dibayar dihitung dan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD. Perhitungan didasarkan pada nilai perolehan air tanah atau NPAT yang mencakup faktor kualitas air, volume, lokasi, serta dampak lingkungan. Prosesnya meliputi pendaftaran, verifikasi data, pemasangan meteran, penerbitan SKPD, pembayaran, hingga pengawasan. Keterlambatan atau ketidakpatuhan wajib pajak akan dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Untuk proses dari pajak air tanah terdapat 3 pihak, yaitu individu atau badan usaha sebagai pihak yang ingin membayar pajak air tanah. Yang kedua ada DLH sebagai pihak yang menerbitkan nominal pajak air tanah. Dan yang ketiga ada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau BPPDRD sebagai pihak yang mengurus pembayaran pajak air tanah yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha tersebut. Pajak air tanah atas dasar hasil penghitungan NPA, badan daerah atau dinas daerah yang menetapkan besarannya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD pajak air tanah setiap bulan paling lambat tanggal 5 dan disampaikan kepada wajib pajak paling lambat setiap tanggal 7. Untuk alur kerja pengurusan pajak air tanah ini berawal dari individu atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan air tanah, di mana individu atau badan usaha tersebut datang ke DLH dengan membawa lampiran pemakaian air tanah selama 1 bulan. Kemudian DLH menerbitkan besaran pajak yang harus dibayarkan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Bidang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati dan Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam, di mana proses ini membutuhkan waktu 1-2 hari kerja. Selanjutnya, pihak yang akan membayar pajak air tanah datang kembali ke DLH untuk mengambil lembar pajak air tanah dan dibawa ke BPPDRD untuk melakukan pembayaran. PAT di sini dihitung berdasarkan volume air yang digunakan, tarif pajak yang berlaku di daerah, dan harga dasar air. Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah dan hasilnya antara harga air baku dengan bobot air tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya tanah. Jika terlambat membayar atau tidak, dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Mekanisme pemungutan pajak air tanah. 1. Pendaftaran dan pendataan yang dilakukan ke kantor Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi setempat. 2. Syarat pendaftaran WP harus mengisi formulir pendaftaran yang disebut SPOPD, surat pendaftaran objek pajak daerah, dan melampirkan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP pemilik, fotokopi perusahaan jika berbentuk badan, fotokopi NPWP, izin pengambilan air tanah, dan data teknis sumur bor seperti kedalaman dan debit air. Ketiga, penerbitan NPWP setelah data diverifikasi, Bapeda akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah sebagai identitas resmi WP untuk pajak air tanah. 4. Pemasangan meteran air petugas dari dinas terkait yang akan memasang atau memverifikasi meteran air di setiap titik sumur bor. 5. Penghitungan dan penetapan pajak pencatatan volume air setiap bulan atau masa pajak, yang dimana wajib pajak atau petugas akan mencatat angka yang tertera pada meteran air untuk mengetahui total volume air yang telah diambil selama 1 bulan tersebut. 6. Penetapan nilai perolehan air tanah menghitung dasar pengenaan pajak yang harga air baku ditetapkan oleh gubernur berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air bobot air tanah. 7. Penghitungan pokok pajak setelah NPA ditetapkan dengan tarif pajak yang ditetapkan dengan batas maksimal 20% sesuai UU HKPD. 8. Penerbitan dan pengiriman SKPD dan dikirimkan kepada wajib pajak. 9. Pembayaran pajak dengan melunasi jumlah pajak yang tertera di SKPD dengan mengarsipkan bukti pembayaran. 10. Pelaporan dan pengawasan yang sesuai. Selanjutnya mengenai tujuan penerapan pemungutan pajak air tanah. Penerapan pajak air tanah memiliki tujuan penting, yaitu
1. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk sumber pendapatan. 2. Mengendalikan pemanfaatan air tanah agar tidak berlebihan. 3. Mencegah kerusakan lingkungan seperti penurunan tanah dan intrusi air laut. 4. Membiayai kerusakan pada fasilitas umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga membuka kesempatan kerja. 5. Prinsip keadilan dikenakan pada pihak yang mengambil dan memanfaatkan air tanah. Selain itu, pajak ini berfungsi mewujudkan keadilan sosial dengan menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta memastikan ketersediaan sumber daya air tanah bagi generasi yang akan datang. Tujuannya sebagai pengendalian dan konservasi atau fungsi pengatur yang merupakan air tanah di sini sumber daya alam yang terbatas dan rentan dengan mengendalikan pengambilan air tanah yang dilakukan berlebihan sehingga air tanah ini. Selanjutnya mengenai tantangan dan upaya. Tantangan dan upaya optimalisasi penerapan pajak air tanah sangat penting dilakukan demi generasi masa datang yang diperuntukkan agar bisa dikelola dengan baik. Tantangan ini perlu dikurangi atau diberantas dengan baik agar tercipta dari upaya optimalisasi pajak air tanah. Upaya konservasi adalah penggunaan pajak sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengurangi eksploitasi air tanah secara berlebihan demi menjaga kelestarian sumber daya air itu sendiri. Dan upaya regulatif adalah pemanfaatan pajak sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku para pengambil air tanah agar sejalan dengan kebijakan tata kelola air yang berkelanjutan. Nah, penerapan pajak air tanah di sini menghadapi sejumlah tantangan seperti maraknya sumber ilegal, manipulasi data pengambilan air, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan keterbatasan teknologi administrasi. Di mana tim pengawas gabungan dari Bapenda, ESDM, dan Satpol PP memiliki keterbatasan personel untuk menjangkau dan menertibkan titik sumur, manipulasi data pengambilan oleh oknum yang tidak melaporkan volume pengambilan air dari kenyataannya, sanksi kurang memberikan efek jera meskipun sudah ada aturan sanksi sehingga proses penegakannya terkadang lambat dan kurang memberikan efek jera bagi pelanggar. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajaknya rendah, administrasi yang dianggap rumit karena menganggap proses perizinan itu rumit dan memakan waktu yang banyak, dan keterbatasan teknologi. Di mana tim pengawas gabungan dari Bapenda, ESDM, dan Satpol PP memiliki keterbatasan personel untuk menjangkau dan menertibkan titik sumur, manipulasi data pengambilan oleh oknum yang tidak melaporkan volume pengambilan air dari kenyataannya, sanksi kurang memberikan efek jera meskipun sudah ada aturan sanksi sehingga proses penegakannya terkadang lambat dan kurang memberikan efek jera bagi pelanggar. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajaknya rendah, administrasi yang dianggap rumit karena menganggap proses perizinan itu rumit dan memakan waktu yang banyak, dan keterbatasan teknologi. Optimalisasi sebagai upaya konversi dan regulatif dengan mentransformasikan pajak dari sekedar instrumen fiskal menjadi alat kebijakan lingkungan yang efektif. Upaya konservasi dengan kampanye kepatuhan pajak agar para wajib pajak membayar dengan rutin atau tidak terlambat. Penerapan tarif progresif dengan zona konservasi yang menetapkan struktur pajak disesuaikan dengan volume penggunaan tingkat kerentanan lingkungan, konservasi untuk teknologi hijau dan efisiensi air dengan sistem daur ulang air limbah atau penggunaan peralatan yang efisien, dan audit volume pengambilan air sebagai dasar pajak air tanah dengan menetapkan secara maksimal, sedangkan upaya regulatifnya bisa dengan penegakan hukum yang terpadu untuk pengawasan yang optimal, digitalisasi data perizinan pajak dengan dasar yang jelas, penyempurnaan regulasi tarif dengan struktur yang dinamis. Selanjutnya ada kesimpulan. Pajak air tanah bukan hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan lingkungan untuk mengendalikan eksploitasi berlebihan. Pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan undang-undang serta berorientasi pada kelestarian sumber daya. Optimalisasi penerapannya menjadi kunci dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan agar air tanah tetap terjaga bagi masa kini dan masa yang akan datang. Tantangan dan upaya optimalisasi penerapan pajak air tanah sangat penting dilakukan demi generasi masa datang yang diperuntukkan agar bisa dikelola dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.